Jadi sebenarnya Jongin tertinggal di sini. Berarti yang masuk bersama dengan member Stray Kids adalah Hai guys, I'm Yusul Kim. Welcome back to my channel. Gimana kabar kalian hari ini? Aku harap kalian selalu dalam keadaan baik-baik aja, tetap sehat dan pastinya semangat menjalani hari ini. Jadi di part sebelumnya, yaitu di part kedua, aku telah ngebahas tentang MP dari Double Knot. Dan sekarang di part terakhir atau di part ketiga, aku akan ngebahas tentang teori dari Astronaut. Untuk informasi aja, ini adalah pembahasan terakhir untuk teori album Clay Levanternya Stray Kids. Jadi di video kali ini aku akan langsung nyimpulin aja hubungan antara Double Knot, Astronaut, dan Levanter. So stay tune terus sampai habis ya. Jadi seperti biasa, supaya kalian dapat paham dengan mudah, aku akan ngebagi jadi 2 poin. Di poin pertama kita akan ngebahas tuntas tentang judulnya, dan di poin yang kedua kita akan langsung membahas scene serta menghubungkannya dengan makna dari lirik Astronaut. Wait, sebelum kita masuk ke topik pembahasan, boleh dong aku minta dukungan dari kalian semua. Yuk bantu perkembangan channel aku supaya aku lebih semangat lagi buat video dan memecahkan teori dari kalian semua. Jangan lupa nih buat subscribe channel aku, bunyiin juga loncengnya, dan jangan lupa juga buat like and comment this video. Follow juga ya Instagram aku di @yusril_asri_mahendra. Kamsahamnida. Tanpa basa-basi lagi, let's go to the topic. Buka mata kalian, buka pikiran kalian, mari kita pecahkan bersama-sama. Untuk poin pertama, kita akan langsung mulai dari judulnya. Astronaut atau yang sering disebut sebagai antariksawan itu adalah sebutan bagi orang yang telah menjalani latihan dalam program penerbangan antariksa. Mereka biasanya akan memimpin menerbangkan pesawat, bahkan menjadi awak dari pesawat antariksa. Jadi setelah Hyunjin kemarin berhasil menemukan kunci, mereka itu bisa pergi kemanapun mereka mau. Karena kunci itu merupakan alat yang membuat mereka memiliki koneksi yang tak terbatas. Di MP Double Knot kita udah melihat berbagai clue yang menunjukkan bahwa Stray Kids akan melanjutkan perjalanan mereka, yaitu pergi keluar angkasa. Kalian dapat lihat petunjuk itu di bagian awal dari MP Double Knot. Jadi ada tulisan Astronaut di billboard, lalu banyak banget clue atau tulisan take off di sepanjang video. Jadi petunjuk-petunjuk tadi itu memberitahukan kepada kita bahwa Stray Kids di sini akan melanjutkan perjalanannya keluar angkasa. Kenapa mereka akan pergi keluar angkasa? Untuk itu, aku akan bawa kalian kembali ke era District 9. Kita semua udah tahu kalau District 9 itu merupakan single debut dari Stray Kids. Dan di District 9, member dari Stray Kids itu seperti tengah dikurung dalam sebuah penjara. Namun akhirnya mereka dapat lolos dan melarikan diri. Pernah nggak kalian kepikiran mengapa mereka ditahan di tempat tersebut? Jadi setelah aku searching, aku nemuin satu fakta bahwa ada film yang berjudul sama dengan single milik Stray Kids, yaitu District 9. Jadi District 9 itu merupakan sebuah film fiksi ilmiah yang dibuat pada tahun 2009. Jadi di film itu diceritakan bahwa ada sebuah kapal asing yang berhenti di Johannesburg. Jadi di saat tim investigasi masuk ke dalam sana, mereka menemukan makhluk luar angkasa atau alien lah istilahnya, di mana alien-alien ini itu berada dalam kondisi yang lemah, mereka kekurangan gizi, dan akhirnya mereka dibawa ke sebuah camp penahanan khusus yang bernama District 9. Yang dapat kita simpulkan dari clue ini adalah Stray Kids itu merupakan alien yang ditampung atau ditahan di District 9. Jadi di District 9 kita diperlihatkan bahwa mereka telah kabur. Mengapa mereka kabur? Karena mereka itu mencari yang namanya kebebasan. Bukan berarti mereka alien ya dalam kehidupan nyata, ini cuma dalam teori aja. Kenapa mereka diibaratkan seperti alien? Alien itu berasal dari luar angkasa. Sudah pasti mereka itu berbeda dengan manusia di bumi. Alien itu mengibaratkan bahwa Stray Kids itu berbeda dengan boyband atau grup yang bernaung di bawah JYP Entertainment. Mereka hadir dengan gaya yang super badass dan konsep hip hop. Sedangkan District 9 itu ibarat perusahaan atau JYP Entertainment. Jadi sebelum Stray Kids itu debut, mereka akan menjalani yang namanya pelatihan dulu di JYP Entertainment. Barulah mereka akan mengikuti program survival hingga akhirnya dapat berkarir sebagai Stray Kids. Jadi setelah debut, perjuangan mereka belum berakhir. Mereka akan terus berjuang, dan dalam perjalanan karirnya mereka akan menemukan jati diri mereka sesungguhnya. Siapa mereka sebenarnya? Jadi tadi kita udah ngebahas tentang judulnya, langsung aja kita masuk ke poin yang kedua, yaitu makna setiap scene, dan langsung kita hubungkan dengan lirik dari Astronaut. Sebelum lebih lanjut kita bahas, kalian merasa aneh nggak perpindahan dari lagu Double Knot ke Astronaut?
Di Double Knot itu lagunya sangat energik banget, dan di sepanjang video kita melihat bahwa member-member dari Stray Kids itu terlihat sangat ambisius. Mereka nggak pernah senyum sama sekali dan penuh dengan rasa ketakutan dan kekhawatiran. Namun di Astronaut mereka itu terlihat gembira seperti telah terbebas dari sesuatu. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Jadi di Double Knot mereka itu masih diintai oleh orang-orang yang mengejar mereka di District 9. Namun setelah Hyunjin itu menemukan kuncinya, mereka dengan bebas pergi kemanapun, karena mereka punya yang namanya koneksi tak terbatas. Setelah berhasil lolos, mereka akhirnya menghancurkan sistem dan siap untuk berangkat ke destinasi mereka yang terakhir, yaitu luar angkasa. Luar angkasa. Katanya Kak Yusril kemarin di MP Panther mereka akan mencari harta karun di piramida Mesir. Mana sih yang benar sebenarnya? Jadi di sini JYP Entertainment itu nggak secara gamblang memberitahu kita, nggak secara gamblang memberikan petunjuk pada kita kemana Stray Kids akan pergi. Apakah ke luar angkasa atau ke piramida Mesir? Satu hal yang pasti adalah jika kita gabungkan luar angkasa plus harta karun itu akan menghasilkan makna, di mana makna ini akan memberikan pesan kepada kita sebenarnya apa yang dicari oleh Stray Kids selama ini. Luar angkasa itu ibarat rumah atau tempat untuk mereka, sedangkan harta karun itu ibarat kesuksesan atau kejayaan. Jika kita gabungkan keduanya, maka akan menghasilkan makna bahwa mereka akan mencapai kesuksesan setelah mereka berhasil pulang ke asal mereka. Sampai di sini udah paham? Dan jadi pertanyaan adalah, bisa nggak mereka kembali keluar angkasa atau pergi kembali ke asal mereka? Next, kita di sini melihat semua member dari Stray Kids itu sedang bersenang-senang, mereka bermain-main, mereka berputar-putar, saling kejar, terus main juga kembang api. Dan coba kita lihat makna dari lirik yang mereka nyanyikan. Untuk terjemahan liriknya kalian bisa langsung lihat di internet, itu udah tersebar banyak banget. Aku akan to the point aja untuk ngejelasin maknanya. Intinya adalah di sini mereka udah sangat siap untuk pergi melakukan ekspedisi keluar angkasa dengan perasaan yang berani karena mereka itu masih muda dan bebas. Dari lirik ini dapat kita simpulkan bahwa di sini tekad mereka udah kuat banget untuk melangkah dan mengejar tujuan. Berbeda dengan di Double Knot, tekad mereka itu masih belum kuat dan penuh banget dengan yang namanya keraguan-raguan. Kita next. Di sini Bang Chan berdiri sendirian dan membuka sebuah pintu. Kenapa Bang Chan bisa berada di sini? Lalu siapa yang bermain bersama dengan mereka tadi? Kita skip. Kalian dapat lihat di sini bahwa Hyunjin itu melihat ada bola biru sedang berada di tanah. Dan sekarang Hyunjin mendekati bola itu. Dia seperti melihat sebuah pesan. Lihat bagaimana ekspresi dari Hyunjin. Dia seperti kayak menerima sebuah pesan dari bola itu. Dan sekarang dia melihat ke belakangnya atau melihat para member dari Stray Kids yang tengah bermain. Setelah scene ini kita akan melihat tulisan Stray Kids Launch, yang artinya adalah Stray Kids meluncur. Setelah itu Hyunjin akan berlari sendirian. Kenapa Hyunjin berlari sendirian? Kenapa ia meninggalkan yang lain? Karena mereka bukanlah member dari Stray Kids yang sebenarnya. Orang yang bersama dengan Hyunjin tadi itu adalah kloningan dari Stray Kids. Kloningan? Kok ini makin ribet aja? Maksud kloningannya apa? Jelasin dong. Oke, aku akan jelasin ke kalian. Aku akan kasih tahu kalian semua. Jadi di District 9 itu sebenarnya udah ada kloningan mereka sejak saat itu. Nah di sini ini kalian dapat lihat bahwa 8 member dari Stray Kids itu tengah menghadap semak-semak, sedangkan di tengahnya ada Bang Chan. Dalam MP ini hanya Bang Chan yang bergerak sendirian, sedangkan 8 member lainnya itu cuma terdiam. Itu melambangkan bahwa 8 member tadi itu bukan member asli dari Stray Kids, melainkan kloningannya Stray Kids. Yang menjadi pertanyaan adalah kenapa Hyunjin itu dapat tergabung atau bersama dengan member kloningannya Stray Kids. Kenapa dia nggak bersama dengan real Stray Kids? Karena di ending side effect, Hyunjin itu melanjutkan perjalanan dengan para kloningannya, bukan dengan member yang real dari Stray Kids. Inilah kenapa ia itu terus terpisah dari para member yang lain. Namun di Astronaut, si Bang Chan itu berhasil menemukan walkie-talkie, di mana walkie-talkie ini digunakan oleh Bang Chan untuk memanggil para member, terutama Hyunjin yang tengah terjebak bersama dengan kloningannya Stray Kids. Bola biru bercahaya itu merupakan suatu petunjuk atau bentuk sinyal dari walkie-talkie-nya Bang Chan. Dan ini akan membawa Hyunjin untuk menemukan Bang Chan. Dalam upaya menemukan Bang Chan, si Hyunjin akan terus berlari tanpa menggunakan yang namanya peta ataupun petunjuk sama sekali. Di saat itu, Hyunjin akan terjebak oleh tirai merah yang membuatnya kebingungan. Namun ia berhasil lolos dan akhirnya perjalanannya harus terhenti lagi karena ada kotak-kotak yang memblokade jalan untuk Hyunjin.
Namun jika diperhatikan, simbol yang terdapat di kotak itu mirip banget dengan simbol maze yang terdapat di musik video Mirror. Apa maksud sebenarnya dari scene ini? Untuk itu coba kita lihat dulu lirik yang dinyanyikan oleh Hyunjin di scene ini. Jika ada sesuatu yang menghentikanku dan aku tak bisa melewatinya, Pasha, Pasha, meski sesuatu muncul dengan tiba-tiba, Pangya, Pangya. Maknanya adalah simbol maze yang ada di kotak-kotak itu merupakan hal yang akan membuat Hyunjin kebingungan dan ketakutan. Manakah yang akan ia pilih? Hal ini sama banget dengan ada yang di double note. Dia dibingungkan untuk memilih jalan mana yang akan ia pilih. Namun di sini Hyunjin itu terlihat lebih berani lagi dan ia menembakkan kotak-kotak itu. Pangya, Pangya, dan terjatuhlah kotak-kotak itu. Maka sekarang jalan untuk Hyunjin kembali terbuka. Namun ia kembali dihadang oleh cloningannya Stray Kids. Kita melihat ada cloningannya dari Felix dan Changbin menghalangi jalannya si Hyunjin. Namun di sini kalian dapat lihat bahwa ada bola biru atau sinyal dari walkie-talkie-nya Bang Chan, di mana Bang Chan di sini itu memberitahukan kepada Hyunjin untuk tetap fokus dan tidak tergoda dengan mereka, karena mereka hanyalah cloningan semata. Kalian lihat background glitch pada Felix itu terdapat pada Mirror juga. Apa makna sebenarnya? Cloningan Felix plus Mirror. Mirror itu berarti maze jika hanya menggunakan kata Mirror. Kalau kita menambahkan H yang bermakna hell, maka akan terbentuk gabungan kata hell dan elevator. Elevator itu merupakan awal kekacauan bagi Stray Kids. Jadi dapat disimpulkan adalah cloningan Felix plus Mirror itu berarti kalau Hyunjin tergoda atau mengikuti Felix cloningan, maka dia akan tersesat dan tidak akan pernah bertemu lagi dengan member Stray Kids yang sesungguhnya. Namun Hyunjin di sini nggak tergoda dengan cloningan dari Stray Kids yang tadi. Dia dapat lolos dan terus berlari hingga akhirnya dia menemukan sebuah mobil, di mana mobil ini dapat kalian lihat di MP Side Effects. Dan tentunya ia akan menggunakan mobil tadi. Kalian lihat bagaimana ekspresi dari Hyunjin, ia terlihat kayak seneng-senengnya gitu, pokoknya lega lah ngelihat ada mobil tersebut. Namun si Hyunjin itu kembali berhenti lagi dan melihat member Stray Kids yang lainnya tengah terjebak di suatu tempat. Han, Lino, Seungmin, dan Jongin itu sedang ditahan. Namun mereka itu mempunyai ekspresi yang datar, nggak bergerak, kecuali Jongin di bagian akhir dia kayak bergerak. Kenapa mereka nggak bergerak? Karena mereka hanyalah cloningan semata. Sama halnya dengan di District 9, di saat 8 member itu sedang berdiri di semak-semak, hanya Bang Chan yang bergerak sendirian. Hyunjin itu terus berputar dan melihat ke arah teman-temannya. Lalu di sini ia akan melihat bola biru atau simbol sinyal dari walkie-talkie-nya milik Bang Chan. Jadi setelah melihat walkie-talkie itu, si Hyunjin itu terus bergerak dan berlari hingga akhirnya ia berada di sebuah jalanan yang gelap. Kita melihat ada 2 bulan lagi, yang mana bulan ini itu ada pada Side Effects dan juga di Double Note. Hyunjin itu terus berlari dan menyusuri jalan yang gelap itu hingga akhirnya ia bertemu dengan Bang Chan. Dan sekarang semua member dari Stray Kids itu masuk ke pintu yang telah dibuka oleh Bang Chan dan sekarang mereka siap untuk melanjutkan perjalanannya. Wait, ada yang aneh di sini. Coba kalian perhatikan Jongin yang sedang masuk ke pintu itu. Kenapa bajunya beda? Coba kalian lihat member-member yang lain. Baju yang dipakai oleh member yang lain itu sama banget dengan scene pertama mereka. Namun di sini Jongin itu terlihat memakai outfit yang beda saat di scene pertama. Jadi sebenarnya Jongin tertinggal di sini. Berarti yang masuk bersama dengan member Stray Kids adalah cloningannya Jongin. Inilah kenapa di ending video kalian akan lihat Jongin itu terlihat bersedih dan duduk sendirian di area permainan. Apalagi ini kok makin rumit banget, tadi Hyunjin yang tengah ditinggal oleh member Stray Kids. Sekarang Jongin yang tertinggal. Apa makna sebenarnya di sini? Untuk membuat kalian mudah mengerti, aku akan langsung to the point aja dan menyimpulkan semuanya. Awal mereka sebenarnya adalah elevator. Mereka akan memencet tombol hell pada lift sehingga mereka berada di suatu tempat. Dan akibat hal itu mereka akan mendapat kekacauan hingga akhirnya mereka ditahan dalam sebuah camp penahanan yaitu District 9. Di saat mereka ditahan, mereka akan menemukan cloningannya yang akan terus mengikuti mereka dan menghambat perjalanan mereka untuk mencapai yang namanya kebebasan. Dalam kehidupan nyata, elevator itu merupakan awal dari Stray Kids untuk tampil di televisi dan berjuang untuk debut. Hingga akhirnya mereka bisa debut dan terbentuklah Stray Kids. Dalam perjuangan karirnya, mereka akan menemukan berbagai rintangan.
Salah satunya adalah disebabkan oleh diri mereka sendiri. Kita udah diberikan banyak kode oleh JYP Entertainment, ada 2 bulan, cloningan, I'm not, double not, yang jika kita gabungkan semua clue itu akan memberikan makna bahwa di sini penghambat bagi mereka untuk mencapai yang namanya kesuksesan adalah diri mereka sendiri. Ego mereka yang masih besar itu membuatnya tertahan dan sulit maju. Jongin yang asli telah ditinggal. Sebenarnya maknanya cukup simpel di sini. Jadi seperti yang udah ku jelasin di video sebelumnya, double not akan menjadi akhir yang tragis untuk Stray Kids dan juga Stay. Karena Woojin itu akan pergi setelah double not selesai dirilis. Di Astronaut, para member dari Stray Kids itu akan mencoba untuk merelakan kepergian Woojin. Untuk merelakan kepergian dari Woojin, semua member di sini harus menguatkan satu sama lain. Namun di sini hanya Jongin yang belum siap untuk melepaskan kepergian dari Woojin. Kalian dapat lihat di akhir video, cloningannya itu telah pergi bersama dengan real Stray Kids dan Jongin yang asli itu telah ditinggal oleh member Stray Kids. Maknanya adalah cloningan Jongin yang pergi bersama dengan member Stray Kids itu ibarat raganya yang tetap melangkah, dan Jongin yang asli yang telah tertinggal di area permainan itu ibarat hatinya Jongin yang belum siap untuk melepaskan Woojin. Hanya raganya aja yang kelihatan udah siap, namun hatinya itu masih belum siap. Hingga di Lepanter, meski Jongin itu belum siap sepenuhnya untuk merelakan kepergian dari Woojin, namun di sini Bang Chan meyakinkannya bahwa semuanya akan baik-baik aja, dan barulah Jongin siap untuk menuju ke kehidupan yang baru. Jadi itu adalah pembahasan untuk teori dari Astronaut. Seperti yang udah aku janjiin tadi, bahwa di sini aku akan langsung menyimpulkan apa hubungan antara double not, Astronaut, dan juga Lepanter. Sekarang kita akan menghubungkan semua puzzle yang telah kita temukan dari semua MP tersebut. Aku udah punya video dari clue yang sebenarnya udah jelas banget yang diberikan oleh Stray Kids kepada kita semua. Kalian dapat lihat ada pintu yang bertuliskan Mirror. Pintu yang bertuliskan Mirror, seperti yang udah aku jelasin sebelumnya, Mirror tanpa H itu berarti maze atau simpang siur. Sedangkan huruf H itu melambangkan hell atau neraka, yang jika digabungkan Mirror plus H akan terbentuk seperti hell dan elevator. Jadi kita semua udah tahu bahwa elevator itu merupakan awal kekacauan bagi para member Stray Kids. Dan para member Stray Kids di MP elevator, mereka memencet tombol lift yang bertuliskan hell, dan sekarang mereka dibawa ke suatu tempat. Dan di video ini, pintu dari Mirror itu terbuka. Lalu kita melihat ada kubus yang menampilkan berbagai simbol, yang menurutku simbol itu merupakan simbol MP dari Stray Kids. Dan simbol yang terakhir yang muncul adalah simbol ganda atau double knot. Double knot ini sebenarnya melambangkan ikatan antara member Stray Kids dan cloningannya. Dalam kehidupan nyata, Stray Kids itu masih terikat dengan tekadnya yang masih ragu. Untuk itu, mereka harus memisahkan diri dari keraguan-raguannya untuk menuju tujuan selanjutnya. Jadi di saat simpul ganda itu terlepas, maka rantai-rantai yang ada pada pintu itu akan hancur. Maka terbukalah pintu yang akan memperlihatkan kita sesuatu. Dan sekarang kita akan melihat ada kunci yang melayang. Kunci itu adalah alat yang menyimbolkan bahwa Stray Kids memiliki koneksi yang tak terbatas dengan dunia. Namun pada akhirnya kunci itu akan hancur. Ini menandakan bahwa alat satu-satunya bagi mereka untuk mencapai tujuan yang tak terbatas sekarang sudah hancur. Sekarang mereka nggak punya alat atau koneksi yang tak terbatas dengan dunia. Dan dikarenakan kunci ini telah hancur, ini menandakan bahwa mereka itu nggak menggunakan yang namanya kunci lagi. Inilah mengapa di album Clay Lepanter itu nggak ada Clay 3 seperti yang sebelumnya, karena mereka nggak akan menggunakan yang namanya kunci lagi. Namun perjuangan dari Stray Kids itu masih belum berakhir. Mereka sepenuhnya belum mencapai tujuan mereka, dan akan ada perjalanan selanjutnya dari mereka, dan pastinya ada teori setelah Clay. Dan kita nantikan teori dari mereka setelah comeback lagi pastinya. Lalu setelah kunci, alat apakah yang akan mereka gunakan? Kita akan nantikan pastinya. Tetap ikuti perjalanan dari Stray Kids dan pastinya tetap dukung mereka dan support mereka supaya mereka terus berkembang dan menjadi boyband yang besar. Aku Yusul K pamit. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan yang tak disengaja. See you next time di video berikutnya. Goodbye.